kalau kamu mau pergi ke Baitullah, mau pergi ke rumah Allah, mau sampai di Sidrah Al-Muntaha, mau sampai di puncaknya gunung, lepaskan semua ikatan, lepaskan semua jahitan. Ingat Bapak Ibu, dulu kita datang ke sini telanjang. Lalu kesadaran kita itu tercover, terkurung oleh program-program yang pernah diinstalkan ke hardware kita itu. Itu yang membuat nasib kita berbeda. Makanya orang yang berkelimpahan dengan orang yang kekurangan, bedanya cuma pikiran dan perasaan. Yang berkelimpahan selalu berpikir positif tentang uang, tentang harta. Yang kekurangan itu karena selalu berpikir negatif. Itu aja. Yang satu diajak bisnis, yes, saya pasti berhasil. Yang satu diajak bisnis, wah nggak mungkin. Bedanya itu aja kok. Coba sadari pada semuanya, sadari semuanya. Itu aja. Yang sakit-sakitan, ada orang bilang, ya, ini musim hujan. Musim hujan itu musimnya penyakit masuk ke dalam otak. Kalau cuman apa kata orang, betul nggak? Karena kuat keyakinannya kalau musim hujan datang, penyakit datang, ya kamu sakit. Tapi yang tidak percaya, enggak lah, jangan menyalahkan musim. Kan penyakit itu karena buatan kita sendiri, betul nggak? Kalau kita jaga kesehatan, pikiran kita bagus, apalagi punya BPJS. Tahu BPJS? BPJS itu bobo pada jam 10. Ya tidur larut malam terus, betul nggak? Siang jadi malam, malam jadi siang, kebalik-balik, ya sakit, melanggar hukum alam. Makanya Nabi Muhammad bilang, tidur lebih cepat, bangun lebih cepat, pasti sehat. Coba, tidur aja nggak jelas jadwalnya, makan nggak jelas jadwalnya, betul? Pagi-pagi jam 6 sudah sarapan, kupat tahu. Jam 8 ada yang lewat, nasi kuning. Jam 10 ada yang lewat lagi, ketoprak. Jam 11 bakso belum ada. Ya, biasanya jam 11 bubur. Setengah 12 tukang bakso datang. Masih bilang belum makan. Bingung saya mau kapan istirahatnya. Sedangkan untuk terbentuknya sel baru yang namanya autopagisom, kita ini harus membiarkan perut kita itu setidak-tidaknya 6-8 jam kosong. Makanya saya kalau habis sarapan pagi setengah 6, ya sudah selesai. Saya makannya juga buah, sayur gitu aja. Saya biarkan biar perut saya bisa menyerap semua nutrisi dari buah, nutrisi dari sayur. Saya izinkan untuk diserap dulu sampai nanti jam 1. Ya jam 1 ya karena butuh untuk nutrisi, ya saya baru makan sedikit. Setelah itu ya gosok gigi, saum lagi sampai malam. Kalau nggak ada kerjaan lagi ya nggak usah makan. Tapi kalau ada kesibukan, perlu energi, ya baru makan. Makan malam, namanya juga makan malam. Ya makan seala kadarnya aja, tidak usah banyak-banyak. Kan gitu. Kalau makannya sedikit, makanya tidurnya lebih cepat, bangunnya lebih cepat. Saat bangun kan bugar, sehat. Memasuki hari baru dengan semangat baru, kan enak. Pikirannya selalu positif. Ya, di sini selalu diliputi oleh cinta, kekuatan positif. Hari itu kan akan menjadi hari yang menakjubkan dan menyenangkan. Sesederhana itu hidup. Paham ya? Jadi pemandangan yang indah, pemandangan yang menakjubkan akan datang setelah pendakian. Setuju ya? Oke. Ini saya kasih gambar orang sedang mendaki. Saya juga nggak tahu orang mana nih, namanya aja saya nggak tahu.
Ini yang saya sampaikan tadi. Kalau dia belum sampai puncak gunung, ketika dia membalikan badan, kalau melihat pemandangan dari arah selatan, utara, timur, barat akan berbeda. Kalau masih di punggung gunung, ini masih di punggung gunung. Begitu sampai di satu titik namanya puncak gunung, mereka semua yang sampai di puncak akan melihat pemandangan yang sama. Makanya saya merindukan kondisi di mana semua orang bisa mencapai puncak gunung, sehingga bisa melihat pemandangan yang sama. Tidak berdebat lagi, tidak merasa paling benar lagi, tidak usil lagi pada orang lain. Ya, saya heran ya. Banyak sekali orang yang mau menginvestasikan waktunya untuk mengomentari orang lain. Dikiranya hidup itu mengomentari orang lain. Tidak ya, hidup itu ngurusi dirimu sendiri. Urus aja dirimu. Kalau mau sharing sama orang lain, itu keberhasilan mengurus diri. Ya, kalau mau disaringkan itu juga, kalau dibutuhkan. Ini ada gambar gunung bagus ini, ada puncaknya tuh. Karena ada danau, lalu puncaknya itu simetri ya, bayangannya itu simetri. Saya cuma ingin menunjukkan pada Bapak Ibu, di puncak gunung, di titik ini, di titik ini, yang paling puncak di sini. Saya yakin semua orang akan melihat pemandangan yang sama. Kenapa di puncak itu selalu terasa lebih indah? Karena kekosongan yang dilihat oleh kita lebih besar. Jadi sebenarnya yang membuat segala sesuatu itu indah, itu karena kosongnya banyak. Rumah itu terasa indah kalau kosongnya banyak. Makanya kalau ingin kosongnya banyak, bikin rumah gede dikit lah. Betul nggak? Iya, langit-langitnya tinggi dikit gitu, atapnya tinggi dikit. Makin banyak kosongnya, itu makin indah. Dan yang paling indah tuh yang paling besar kosongnya. Dan yang paling besar kosongnya namanya alam semesta. Makanya orang yang sering ke alam semesta itu tahu kalau itu tempat yang paling mewah. Bukan rumah. Rumah mah banyak dindingnya. Apalagi rumahnya sempit. Betul nggak? Kosongnya sedikit. Ternyata dalam hidup ini yang paling berguna itu kosong, ibu bapak. Kosong. Beli cincin, yang dipakai emasnya apa kosongnya? Beli baju, yang dipakai kainnya kosongnya. Coba beli baju nggak ada kosongnya. Betul apa tidak? Beli kalung, yang dipakai apanya? Kosongnya. Beli karung, yang dipakai apanya? Kosongnya. Beli gelas, yang dipakai apanya? Kosongnya. Beli piring, yang dipakai apa? Kosongnya. Ternyata kita baru sadar dalam hidup ini yang berharga itu, yang berharga, yang bernilai, yang ada duitnya itu yang gak kita pakainya. Dan yang kita pakai itu yang tidak pakai duitnya. Coba Bapak Ibu pergi ke toko emas, beli kosong atau beli emas? Beli kosong atau beli cincin? Kan yang mahal itu cincinnya. 1 juta sekarang emas 1 gram. Ya. Padahal yang dipakai kosongnya. Mau beli cincin nggak ada kosongnya? Baru sadar. Jadi yang berharga itu emasnya. Padahal yang dipakai kosongnya. Tuh. Apa sih kosong itu? Nih kosong. Kalau orang sadar, kosong ini adalah tempat semua makhluk hidup. Kosong ini tempat semua makhluk hidup mengambil energi. Kosong ini tempat semua makhluk hidup bisa melakukan aktivitas kehidupannya tanpa batas. Dan ternyata kosong ini adalah tempat yang tanpa batas, tempat semua makhluk
melakukan aktivitasnya. Bahkan kosong ini tempat semua makhluk mengambil energi. Bapak Ibu sekarang mengambil energi emang dari mana? Kan dari kosong. Betul apa tidak? Kita boleh tidak makan 3 hari masih hidup, boleh tidak minum 3 hari masih hidup, tapi nggak mungkin kita tidak mengambil napas setiap saat. 5 menit aja nggak ngambil napas, karena kosong tidak mengizinkan. Nggak ada di sini lagi kita. Tapi pernah nggak menyadari dan berterima kasih pada kosong ini? Pernah nggak menyadari kalau kita semua diliputi oleh kosong? Bumi diliputi kosong, matahari diliputi kosong, dan kita sering tidak jujur. Kalau sedang melihat ke atas, itu burung, nggak jujur. Kalau saya melihat kosong, ada burungnya. Ada pesawat lewat, itu pesawat. Pernah nggak ada orang, itu kosong, ada pesawatnya. Itu udah sadar tuh orang dengan kosong. Kan selama ini kita tidak sadar dengan kosong. Makanya kalau makan saya berterima kasih. Terima kasih untuk daya sambung semesta, tanah, air, api, udara, dan ruang kosong. Saya berterima kasih pada ruang kosong. Karena nggak ada penciptaan kalau nggak ada ruang kosong. Betul apa tidak? Bapak Ibu bisa jalan nggak dari rumah sampai sini? Melewati apa itu? Ya melewati kosong. Dan kosong ini akan ada selamanya. Bumi boleh tidak ada lagi, tapi kosong akan ada. Karena sebelum bumi ada, kosong sudah ada. Makanya di dunia pewayangan, kosong ini digambarkan dengan Semar Badranaya. Lihat tuh Semar, ya, badannya hitam, tetapi wajahnya putih, selalu senyum. Karena di balik semua yang disebut gelap itu, ternyata ada cahaya yang terang benderang. Dan siapa yang menemukan cahaya di balik kegelapan itu, maka dia akan selalu senyum. Makanya aneh kalian itu cari kuburan Semar. Di mana kuburan Semar? Kata Mama Asep Sunandar, guru kita yang sudah pergi, Semar itu tinggal di Tegal Gorowong. Tegal Gorowong apa? Tegal itu tempat, Gorowong itu apa? Kosong. Semar itu tinggal di tempat kosong. Saya mau nanya, di tubuh kita ada kosong nggak? Kosongnya lebih banyak. Tubuh kita tersusun oleh atom. Atom membentuk molekul. Molekul membentuk padatan. Jadi darah, jadi daging, jadi tulang, jadi otak semua. Tetapi atom-atom yang membentuk tubuh kita, kalau kita perhatikan modelnya, dalam atom itu ada benda namanya elektron, ada benda yang namanya proton, ada benda yang namanya neutron. Itu benda-benda kecil yang ada di ruang kosong. 99,99% atom itu ruang kosong. Jadi tubuh yang disebut dengan padat ini sebetulnya kosong. Ada nggak Tegal Gorowong di sini? Tah didinya Semar teh. Sok jarahan. Kalau kita sudah ziarah ke situ, menemukan keindahan di dalam, semua yang di luar menjadi indah. Menemukan kemuliaan yang di dalam, semua yang di luar menjadi mulia. Menemukan kesucian yang di dalam, semua yang di luar menjadi suci. Kalau kita melihat di luar kotor, di luar itu tidak indah, di luar itu berantakan, sebetulnya itu cermin bahwa di dalam dirimu masih berantakan. Orang yang sudah selesai di dalamnya, melihat semuanya indah, gak ada yang buruk, semua baik-baik saja.
Makanya kalau ingin bertemu Semar, ziarah ke kuburan Semar, harus bawa sesajen. Tahu sesajennya apa? Tahu sesajennya apa? Sesajennya adalah apa yang paling kamu suka. Apa sesajennya? Apa yang paling kamu sukai? Saya kasih tahu nih sekarang. Kalian kalau memberi, yang paling kamu sukai atau yang paling kamu tidak sukai? Jujur. Ngasih baju sama saya. Ayah, mohon maaf saya persembahkan baju ini. Kenapa dikasih saya? Maaf, di saya udah sereg. Pemberian bukan itu. Itu bukan sesajen. Sesajen itu berikan yang kamu suka. Kalau ngasih sama orang, kasih yang terbaik. Nih, ada yang ngasih batik sama saya. Baru. Maka di Quran dikatakan, tidak disebut pemberian jika kamu tidak memberikan yang kamu suka. Jujur nih, ya. Tadi ngasih orang di jalan tuh yang suka ngatur-ngatur lalu lintas, yang non polisi, ada? Dikasih berapa sama kalian? Receh, 500, 1000, pamulangan. Nggak ada niat untuk ngasih yang terbaik sama orang. Sekalian sadar nggak? Itu uang 500 yang kalian berikan pada orang itu kamu juga nggak bisa pakai. Dikasih sama orang, tapi merasa dermawan. Ya Allah. Jujur ya, banyak memberikan yang kamu suka atau yang kamu tidak suka? Nah, moal panggih jeung Semar. Makanya kita nggak sadar-sadar. Mau belajar agama spiritual nanti kalau sudah pensiun, cek Allah teh waktu oge pasesaan keur uing mah. Betul gak? Lagi muda, lagi duitnya banyak, lagi banyak bisa berbuat baik. Gak ada orang belajar agama. Udah pensiun sagala teu boga. Kakara. Pak Yai, aduh, kalau dulu waktu saya sebelum pensiun, masjid ini gak usah minta sumbangan. Nya baheula. Ngesangsara kakara ngomong saya mah. Oh kaera. Bagaimana Allah memuliakan kita? Untuk Allah tak selalu pasesaan. Ngasih sama orang yang sudah kita tidak sukai. Bahkan bikin musola juga di rumah gak direncanakan. Kebetulan di belakang ada tempat gudang tekanggo. Atau sesuai damal musola cek Allah keur uing eta tempat pasesaan. Bagaimana kita dimuliakan Allah? Kita tidak menjadikan Allah the topmost priority. Bohong kita bilang. Wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Gombel kata Allah. Saya ingin bicara apa adanya Bapak Ibu. Karena apa? Saya melihat ini fakta. Fakta. Aduh, kalau mau bantu membangun peradaban saja, hitung-hitungannya luar biasa. Kalau untuk orang lain, hitung-hitungannya luar biasa. Oh, saya sama. Keheula. Masak banyak, bukan niat mau ngasih orang. Hayang sebeuh, pengen wareg. Talamun, kakara ingat tetangga, ya bagikan. Sieta mah kitu wae. Gak diniatkan. Aduh, ini sayur mempenghanet-hanet. Bareng ya makan. Enak ya kalau saya makan, tetangga juga makan sayur ini. Gak pengen gitu begitu. Geus hasum,
Teka dahar daripada ke tempat sampah, pastikan kata tangga, duh. Itu sesajen yang kita persembahkan selama ini, sesuatu yang kita tidak sukai. Harusnya kita mempersembahkan sesajen itu sesuatu yang kita suka, yang kita cintai. Kita juga butuh, tapi ada orang lain yang lebih butuh. Baru keren. Baru kita akan bisa menyaksikan dan merasakan dalam kekosongan ada isi, dalam isi ada kosong. Makanya orang Sunda bilang kosong itu Sang Hyang Taya. Tuh, orang tua kita mengasih namanya juga udah keren. Sang Hyang Taya, taya teu aya. Teu aya tapi aya, aya tapi teu aya. Cok atuh teleuman kadinya. Diajar ngaji teh tong maca wungkul. Teuleum sakali-kali mah. Masuk dalam kedalaman. Biar kita mendapatkan isinya, bukurnya. Ngaji itu jangan cuman cek cenah. Kesimpulan Bapak Ibu, mendaki gunung, banyak jalan menuju puncak gunung, setuju? Setuju? Siapa yang akan sampai di puncak? Yang tekun di jalannya masing-masing, bukan yang usil pada jalan orang. Kalian mah ngambil jalan ini, wah ini jalan paling bagus. Karunya nyata batur lewat jalan itu, karunya ka batur teu karunya ka dirina. Hayo mikiran batur. Batur mah geus surak sampai di puncak, ari maneh dihandap keneh da mikiran batur. Hadirin, sampai di puncak gunung itu banyak jalan. Bahkan saya menyatakan pada semuanya di ruangan ini, termasuk yang mendengarkan kajian saya lewat live, jalan menuju puncak gunung itu sebanyak manusia. Kita punya jalan sendiri-sendiri. Makanya tidak perlu usil pada orang lain. Kamu tekun aja di jalanmu. Periksa jalanmu. Kenapa kamu tidak naik-naik? Orang sudah di punggung gunung setengah perjalanan, kau masih aja di dasar. Kenapa? Kenapa? Periksa. Belajar introspeksi diri. Setuju ya? Untuk mencapai puncak banyak jalan? Setuju? Yes. Yang tekun mendaki pasti sampai. Setuju? Yang tekun mendaki di jalannya pasti sampai. Ya Allah. Allah itu menciptakan kita, melahirkan kita ke semesta ini untuk menjadi utusan Allah, dan setiap orang akan dipakai oleh Allah untuk tujuan yang berbeda. Jangan pengen sama. Jangan dibanding-bandingkan diri ini dengan siapapun. Jadilah dirimu sendiri. Yang ketiga, jangan membuat kesimpulan apapun tentang yang dilihat kalau masih di perjalanan menuju puncak. Setuju? Setuju? Jangan membuat kesimpulan apapun tentang yang dilihat kalau masih di perjalanan menuju puncak, karena pemandangan yang dilihat pasti berbeda. Makanya belajar itu sabar. Kalau belum sampai di nilai universalnya, kalau belum sampai di puncak universalnya, sabar dulu. Jangan dulu pengen sharing, akhirnya menyalahkan orang. Lihat tuh yang suka menyalahkan orang, karena masih dangkal, belum sampai di puncak. Kalau yang sudah sampai di puncak, tidak mungkin menyalahkan orang lain. Dia paham setiap orang punya jalan sendiri-sendiri. Bahkan Allah di Quran mengatakan, tidak ada yang berhak untuk mengatakan siapa sesat di jalannya atau siapa yang dapat petunjuk kecuali Allah. Allah mengatakan berulang kali di Quran, Inna Rabbaka huwa a'lamu biman dola an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hanya Dia Allah yang berhak untuk menilai siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang dapat petunjuk. Kalau manusia berani menyesatkan orang lain, berarti dia sudah melampaui Tuhannya sendiri.
Kebiasaan di kita itu alergi terhadap perbedaan. Begitu orang lain berbicara berbeda, gak pernah direnungi dulu, karena berbeda dengan dirinya langsung diserang, salah. Itulah, belum sampai di puncak. Siapapun yang sampai di puncak gunung akan melihat pemandangan yang sama. Kebenaran adalah kebenaran, siapapun yang melihatnya. Setuju? Oke. Ini kesimpulan dari judul yang tadi. Oke. Setuju nggak dengan saya? Untuk mendaki gunung secara fisik saja perlu mental yang kuat. Setuju? Ini fisik ya. Perlu fisik yang kuat. Setuju? Makanya harus sehat. Sama hadirin. Untuk mencapai kesadaran spiritual itu perlu tubuh dan mental yang kuat. Makanya pelihara tubuh ini, jangan sakit-sakitan. Tubuh ini kendaraan yang paling hebat yang disediakan Allah untuk mencapai puncak kesadaran. Nanti saya akan kasih tahu. Untuk mencapai puncak gunung harus melepaskan semua beban, setuju? Itu dalam proses haji, dalam proses umroh ada yang namanya ihram. Ihram itu mengganti pakaian yang berjahit dengan pakaian yang tidak berjahit. Disebutnya kain ihram. Sananya Bapak Ibu yang pernah umroh haji, itu kain ihram berjahit tidak? Cek saha. Atau mau ngahiji benang nanti dijahit mah. Cing otak tadi dipakai atuh. Lalu karena tidak mau berjahit, lalu pakai dikeling. Ari dikeling tadi jahit lain. Dikeling mah leuwih hese, ngalaana. Kayak besi. Wah, saya mah nggak mau pakai pakaian berjahit. Ari eta yang namanya kain berjahit tidak? Atau mau ngahiji atuh jadi kain. Ari benang tadi dijahit. Kan mesin tekstil itu kan sebetulnya menguntai supaya benang jadi pacantel. Pacantel. Bahasa Inggris nama. Paham ya? Oke, supaya bersatu kan? Kan itu tuh dijahit sebetulnya. Tapi kalau kita mempermasalah kain ihram nggak selesai-selesai. Saya mau ihram, cari pakaian yang tidak berjahit, mual ayah. Dan semua kain sudah berjahit. Memang betul tidak dijahit ke tukang jahit. Apaan di pabrik tekstil teh dihijikeun eta teh benang teh dijahit. Cing malah likir atuh. Sampai sabuk pun nggak mau berjahit, pakai sabuknya yang dikeling. Aduh, tuh tadi daya kritis sudah tidak ada. Lalu kita lupa pada simbolisasinya, lupa pada maknanya. Padahal maknanya kalau kamu mau pergi ke Baitullah, mau pergi ke rumah Allah, mau sampai di Sidrah Al-Muntaha, mau sampai di puncaknya gunung, lepaskan semua ikatan, lepaskan semua jahitan. Ingat Bapak Ibu, dulu kita datang ke sini telanjang. Bahkan kita muntah di boehan ku tatangga mah balik oke taranyang. Da ku tatangga tadi di bungkusan teh. Lain ku sorangan da teu aya nu maot masang boeh sorangan. Betul apa tidak? Sadar nggak kita datang ke sini sendiri tanpa kemelekatan teu jeung sasaha. Nah, ari geus hirup di alam dunia pakeu. Betul nggak? Sieun leungit dunya, sieun ditinggalkeun pasangan. Apa rek uih oge nyalira. Yang takut itu karena selama hidup tidak meninggalkan apa-apa. Makanya selama hidup gak usah ngumpulkan bekal. Kan suka ada. Kenapa kamu ibadah bekal nanti? Di akhirat. Ka akhirat mah tong naon. Kan ada peribahasa.
Gajah mati meninggalkan gading, meninggalkan ya temawa gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan karya nyata yang monumental yang dikenang oleh orang. Walaupun kita sudah mati, tapi kita tidak mati karena karya kita dikenang orang. Makanya kalau orang Sunda mah gaduh sumpah, cadu lamun paeh kudu jadi bangke. Padahal sebetulnya siapapun yang mati tubuhnya pasti akan jadi bangke, tapi cadu orang Sunda tuh. Cadu lamun paeh kudu jadi bugang. Apa artinya? Tidak mau saya mati, tidak meninggalkan apa-apa. Sok sekarang mau meninggalkan apa? Mau bikin sejarah apa dalam kehidupan ini? Mau dikenang sebagai siapa? Nabi Muhammad 1500 tahun yang lalu beliau sudah meninggal, sampai sekarang namanya disebut-sebut. Perangainya sampai sekarang terus didakwahkan. Tehoyong gitu, lepaskan semua beban. Itu namanya ihram. Makanya untuk menuju Baitullah harus pakai kain ihram, itu simbolnya. Jangan dipermasalahkan, ada kain ihram juga berjahit. Nanti dihijikan, disarungkan. Betul apa tidak? Tapi yang paling penting adalah maknanya. Bagaimana kita bisa melepaskan semua ikatan-ikatan, semua jahit-jahitan. Nih saya kasih tahu, begitu kita melepaskan semuanya, hidup kita jadi lebih tenang, tidak takut kehilangan. Betul nggak? Lebih enak, lebih damai. Makanya kita bisa menciptakan kesendirian, tetapi tidak merasa sendiri. Jadi naik gunung tadi saya bilang kalau bebannya terlalu banyak kan susah naiknya, betul nggak? Sama, mau mencapai puncak kesadaran tapi terlalu banyak beban, lepaskan. Makanya kita diajarkan untuk belajar melepaskan. Nah, naik gunung harus waspada ya di setiap langkah, karena jalannya juga kadang-kadang tidak ada tangganya, betul? Itu tangga alami aja, dan jarang orang yang ke sana. Waspada di setiap langkah. Makanya kalau orang jatuh ketika jalan, itu karena pikirannya sudah ke tujuan. Satu langkah ke depan dia tidak tahu. Nih saya kasih tahu. Pernah nggak Bapak Ibu kacugak sahur orang Sunda? Ya? Pernah? Pernah. Apa bahasa Indonesianya kacugak? Ya, ketusuk duri lah. Kapan kejadiannya? Kan kejadiannya saat kita melangkah, pikiran kita, mata kita tidak melihat yang mau kita injek. Itu aja masalahnya. Bukan di 1000 langkah, bukan di 100 langkah. Kacugak teh salangkah. Jadi satu langkah ke depan saja kita tidak waspada, sampai akhirnya ketusuk duri. Makanya kalau saya suka bilang, kalian tijalike, berarti pikiran maneh teh di mana? Ketusuk duri, berarti pikiran kamu ada di mana? Bayangkan, satu langkah ke depan aja kita tidak waspada. Bagaimana 1000 langkah? Makanya hidup itu sehari, waspada aja sehari, besok ditentukan oleh hari ini. Sesederhana itu kok. Ya, oke. Coba belajar waspada. Kalau mau membicarakan orang, waspada. Mau nulis status, waspada. Apapun waspada. Ini kira-kira yang saya bicarakan, yang saya tulis menyinggung orang tidak? Makanya kan ya, orang pertama yang mendengar suara kita itu diri kita. Coba, telinga saya paling dekat ke mulut saya, tapi dengan ibu jauh walaupun telinganya ada. Kan orang pertama yang mendengar suara saya itu adalah telinga saya. Nikmati setiap pemandangan, setiap tahapan. Jadi kalau naik gunung nikmati setiap tahapan. Baru di sini nikmati aja. Tong dibejakeun ka batur. Nikmati aja. Ya. Naik lagi tahapan, nikmati lagi. Naik lagi tahapan, nikmat lagi. Ada perasaan di sini. Makin tinggi saya mendaki, kok pemandangan yang saya lihat semakin indah. Itulah hidup. Makanya di puncak kesadaran, di Sidratil Muntaha,
seperti di puncak gunung. Cuma dua, pemandangannya indah dan hawanya sejuk. Ya, aduh, di puncak gunung, pemandangannya indah, semilir angin, ya. Ke tubuh itu beda rasanya itu. Kenapa? Oksigennya di sana lebih banyak. Sama hadirin. Di puncak kesadaran spiritual, seseorang akan dapat dua, pemandangan yang indah dan selalu sejuk. Lihat tuh orang-orang yang sudah mencapai kesadaran tinggi, sejuk. Ya. Hidupnya itu tenang, walaupun duit banyak juga nggak masalah. Nah, ketika kita mendaki, coba pikiran kita tidak diselangkah ke depan, tidak diselangkah ke depan, pikirannya sudah di atas, lelah pasti. Ya, lihat saya semuanya. Saya berkali-kali membawa orang-orang tua ke puncak gunung. Saya cuma bilang, lihat satu langkah di depan, tidak ada tanjakan, tanjakan cuma di pikiran. Jangan lihat ke depan, jangan lihat ke atas, lihat satu langkah di depan. Satu langkah, satu langkah, satu langkah. Karena satu langkah di depan gak ada tanjakan. Apa yang terjadi? Kaget, tiba-tiba sudah di puncak gunung. Sama hadirin, mendaki gunung, kalau otak kita sudah di puncak, capek, perasaan ditarik-tarik, pengen cepat mencapai puncak. Sama seperti kalian tadi pagi, pengen cepat sampai di sini, tidak bisa menikmati perjalanan di jalan. Begitu macet pasti dikeluhkan. Orang ngalengin sedikit aja pasti protes, karena otakmu sudah di sini, pikiranmu sudah di sini. Coba ketika naik mobil, naik sepeda motor, hadir sepenuhnya di setiap saat, di setiap tempat. Nikmati udara yang menempa tubuh kita, nikmati semua pemandangan di situ, terima semua apa adanya. Makanya perjalananmu akan menjadi perjalanan yang penuh sukacita. Tapi kalau kita selalu pikirannya di depan, saya ingin ke masjid ini dan pikiran sudah di sini, pasti akan terburu-buru, pengen cepat sampai, kadang-kadang marah, tersinggung. Itulah yang kita lakukan selama ini. Itu yang saya sering sebut, hadir di sini saat ini sekarang tuh begitu, nikmati setiap momen. Mengerti? Ya, ini diulang-ulang sama saya biar ngerti. Makanya ketika kita mau naik puncak gunung, banyak mengeluh, protes. Capek, gak sampai di sana. Tapi yang tekun menerima setiap jalan, licinnya diterima, datarnya diterima, turunnya diterima, naiknya diterima, dinikmati semua, berjalan dengan meditasi, dengan meditatif. Tahu-tahu sampai di puncak gunung, gak lelah. Makanya banyak yang sering saya ajak naik gunung, gimana tadi perjalanan? Kok saya gak capek ya Pak? Nah itu. Karena pikiranmu hadir setiap langkah. Langkahmu meditasi. Tapi yang pikirannya sudah di pusat, lelah. Begitu hidup kita. Nih yang suka lelah, karena pikirannya terus ke besok, ke lusa, tahun yang akan datang. Betul nggak? Tidak hadir di sini, saat ini, sekarang. Makanya kita tidak pernah mencapai Sidra Al-Muntaha. Apalagi ada keinginan ingin cepat sampai. Nih saya kasih tahu. Kalian belajar spiritual ingin cepat bisa, ingin cepat sampai. Semakin tidak cepat bisa, semakin tidak mudah untuk sampai. Tapi kalau melepaskan semuanya, ikuti aja petunjuk kurikulumnya yang diajarkan oleh, yang dianggap guru oleh kita. Ikuti aja. Step by step. Tidak ingin cepat bisa, tidak ingin cepat ini, tidak jadi kolektor ilmu. Jalani semuanya. Keren. Makanya saya perhatikan ya, dalam spiritual itu, saking sudah berpengalaman saya ini, ya, orang-orang yang biasa-biasa saja, tidak menggebu-gebu, spiritualnya itu maju pelan-pelan. Tapi yang pengen cepat bisa, ya, makanya ada istilah, jangan terlalu dekat dengan guru, kamu akan terbakar. Tapi jangan terlalu jauh dari guru, kamu tidak akan mendapatkan cahayanya. Maksudnya, pepatah itu, belajar spiritual itu, udah. Jalanin aja, tenang aja. Yang penting hidmat, bakti, maka berkah Allah akan datang. Paham sampai sini? Oke. Nah, inilah di Quran surat Al-Balad
ayat 90. Surat ke-90 ayat 11 sampai 13. Ini ada kata-kata bagus. Perhatikan. Alam naj'al lahu ainain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah penglihatan. Jadi setiap kita tuh dikasih 2 penglihatan. Bukan 2 mata ya. Bukan 2 mata ya. 2 penglihatan. Ya, awas, bukan 2 mata. Kalau 2 mata ya ini 2 penglihatan. Mata ini walaupun 2, dua-duanya hanya bisa melihat sesuatu yang bersifat lahir. Ini sebangsa mata, kornea mata, daging, darah di sini, materi. Tetapi dikasih energi oleh Sang Maha Melihat dengan kehadirannya di sini, maka ini menjadi fungsional dan bisa melihat. Tapi yang dilihat oleh mata ini hanya semua yang bersifat materi. Kalau begitu ada 1 mata lagi, ada yang disebut dengan mata jiwa, mata ruh, mata kolbu, sang manik maya, banyak sebutannya. Disebut juga Batara Guru, banyak sebutannya. Disebut juga mata ketiga, ya pokoknya apapun sebutannya nggak penting. Yang penting kita punya 1 penglihatan lagi. Itu spesial penglihatan itu untuk menyaksikan yang imateri, yang melampaui semua materi. Pertanyaannya, hidup kita dengan 1 penglihatan sekarang atau 2 penglihatan? Yang belum tahu berarti masih 1 penglihatan, sering ketipu. Makanya harus dibuka penglihatan yang lain. Ini kata Allah. Walisanan wasafatain, lidah dan 2 bibir. Lihat saya sini semuanya. Dari tadi memperhatikan saya bicara. Saya itu bisa bicara lancar seperti ini karena di tengah ada lidah. Dan lidah saya itu kan menari-nari, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, menyentuh bibir atas, menyentuh bibir bawah. Dan semua kata-kata saya mengalir itu karena ada atas dan bawah, sehingga lidah ini menjadi sempurna. Maka untuk sempurna ada atas, ada bawah, ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah, ada negatif, ada positif. Lampu juga tidak mungkin nyala kalau cuma positif aja, ada negatifnya. Maka belajar menerima dalam hidup. Jangan hidup hanya menerima yang kita ingin. Hidup juga harus belajar menerima yang tidak kita ingin. Maka kalau kita bisa belajar menerima dua-duanya, hidupmu menjadi sempurna dan damai. Dari mana sebetulnya ketidakdamaian itu? Karena di sini disetting. Otak kita disetting hanya bisa menerima yang kita mau. Betul? Coba. Saya suami pengen begini. Begitu dia melakukan yang tidak begini, nolak, marah, kecewa. Kenapa? Tahu nggak? Gara-gara suami atau gara-gara diri kita? Gara-gara diri kita tidak ngasih ruang. Ketika suami melakukan yang berbeda dengan keinginan kita, di sini nggak ada ruangnya. Kalau di sini sudah diberi ruang, sudah. Begitu melakukan begini diterima, begitu melakukan begitu juga diterima. Itu suami saya. Baiknya diterima, buruknya diterima. Lagi kerja duitnya banyak diterima, lagi tidak punya kerja duitnya sedikit diterima. Itu suami saya. Coba hidup begitu. Sederhana nggak? Sederhana. Jadi sebetulnya yang membuat hidup kita ruwet itu apa? Karena kita tidak mau mendaki gunung. Kita tidak mau meningkatkan kapasitas diri. Masalahnya banyak tetapi ilmunya gitu-gitu aja. Kesadarannya gitu-gitu aja. Lihat sini sekali lagi. Lidah saya bisa mengeluarkan suara yang teratur seperti ini karena ada 2 bibir, atas bawah. Sok kalian bicara, tahan tah bibir 1. Sok bicara, tahan tah bibir nuluhur. Ya, nggak akan bisa bicara. Karena bicara itu kan, tuh, ya gerak-gerak kan, bibir atas, bibir bawah gerak-gerak, bekerja sama, membangun suara dengan sempurna. Ini walisanan wasafatain,
Hebat ya Quran. Lanjut. Wa hadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan dua jalan, kata Allah. Tapi hebatnya Allah, menunjukkan dua jalan tapi Allah tidak menyuruh kita memilih salah satunya. Hati-hati ini ayat ini. Allah menunjukkan dua jalan tapi tidak menyuruh kita mengambil satu-satunya. Nih saya kasih tahu Bapak, Ibu Bapak. Nah tadi pasangan kita ada baiknya, setuju? Satu jalan. Ada kekurangannya? Ada, satu jalan. Silahkan coba terima satu aja, baiknya aja. Bakal kacau rumah tangganya. Sadar kalau kalian itu kacau selama ini begitu? Sadar? Oh ternyata kekacauan saya karena saya tidak paham. Wa hadainahu najdain. Allah sudah ngasih dua jalan, harusnya dua-duanya dilampaui, bukan dipilih salah satu. Rudet kalian. Wajah rudet semua. Kasihan deh loh. Makanya maaf saya kasih tahu ya, belajar agama itu jangan cuma muter-muter di kulit saja. Intisari Al-Quran itu serap, terapkan dalam hidup dan rasakan. Kan gak mungkin kan sekelas Nabi Muhammad ya membawa risalah dari Allah yang maha segalanya tidak berguna, gak mungkin kan. Kan kita baca-bacanya terus aja. Wa hadainahun najdain. Allah. Naon harus nata ibu? Teuing. Ha. Awas, sanes ha bu. Ha waha. Palintar ibu palebadenya. Betul nggak? Iya. Sekarang ngerti Allah ngasih berapa jalan? Nyuruh memilih salah satu? Tidak. Alam semesta ini diciptakan dari positif dan negatif. Ibu, bapak, moal aya jalmi iman lamun teu anu teu iman mah. Betul? Nggak ada orang baik kalau nggak ada orang yang kurang baik. Betul? Ya Allah, hati-hati. Kalau semua orang di semesta ini baik, semesta ini kehilangan keseimbangannya. Makanya untung ya kalau kalian minta rezeki yang berlimpah sama Allah, nggak dikasih semuanya sama Allah. Kalau dikasih semuanya susah hidup kita. Betul nggak? Iya, saya mau nembok aja harus sendiri kata Allah. Oh udah heken, udah benghar kabeh. Kan sekarang kita menikmati kesempurnaan, betul nggak? Ada yang butuh pekerjaan, ada yang punya uang. Nikmat banget hidup. Makanya saya tidak sering merasakan ya, kalau karyawan saya sedang nembok gitu. Luar biasa ya. Dia dapat uang 150.000 dari jam 8 sampai jam 4 sore. Gak berhenti-berhenti bekerja demi anak istrinya. Padahal bagi saya uang 150.000 beda kan nilainya dengan bagi mereka. Tapi saya apresiasi itu orang soleh. Kalau nggak ada mereka, gedung-gedung saya juga tidak mungkin bisa dibangun. Betul nggak? Makanya jangan pernah menyepelekan mereka. Gajinya dahulukan ya. Kalau mau pergi jangan mentang-mentang nunda gaji karyawan. Maaf ya, saya sedang di luar kota, gajian ditunda dulu. Ya Allah, makan nggak bisa ditunda. Coba belajar merasakan. Nanti uang akan betah di rumah kita. Karena apa? Karena uang digunakan untuk membahagiakan orang lain dengan cara yang lebih terhormat. Ya, kalau ingin tahu dirindukan uang, ikut pelatihannya. Nanti bulan November dibuka lagi. Ikut saya bukan apa-apa ya. Saya itu ingin ngasih pengalaman, bukan teori. Bukti nyata. Ternyata hidup tidak sesulit yang kita bayangkan kalau tahu rahasianya. Karena kita hidup seperti kebanyakan orang, betul nggak? Iya, kita mengcopy orang. Iya. Kita berpikir bahwa uang itu hanya bisa didapat dengan kerja keras. Ya sudah, khusus buat kamu yang berpikir begitu, untuk dapat uang harus kerja keras.
Tuh ada orang tuh bikin lagu judulnya Mantra Uang, kaya. Bikin lagu. Uang selalu datang ke rekeningku, puluhan ratusan miliar selalu. Kaya raya sehat bahagia diriku, hati penuh rasa syukur. Uang mengalir deras dalam hidupku, terus menerus menghujaniku. Hidup beruntung dan berkelimpahan, kaya raya sehat bahagia. Hidupku kini mudah, hidupku kini indah. Semua yang ku butuhkan selalu ada. Tubuhku semakin sehat, jiwaku semakin kuat. Terima kasih Tuhan, ku bahagia. Bikin lagu keren banget. Saya nyanyi tiap hari lagu itu. Bikin lagu tuh bukan pulangkan saja. Kalian kalau mau nyanyi karaokean hati-hati. Jadi doa nanti dipulangkan beneran. Apa yang kita katakan, apalagi dibantu dengan pikiran dan perasaan, itu jadi kenyataan. Tapi kita selama ini gak percaya. Saya sudah membuktikan tuh ya, mohon maaf, ini riset saya. Orang yang suka lagunya cengeng aja, susah hidupnya. Coba nyanyi yang tadi. Ya. Hidupku kini mudah, hidupku kini indah. Semua yang ku butuhkan selalu ada. Tubuhku semakin sehat, jiwaku semakin kuat. Terima kasih Tuhan, ku bahagia. Udah bahagia duluan. Makanya berlaku hukum tarik menarik, like attracts like. Bahagia menarik kebahagiaan lagi. Saya mohon maaf ya ibu bapak, mau nyanyi aja saya lihat liriknya, apakah itu bermakna tidak. Kalau liriknya aja sudah pulangkan saja, dibalikin tah. Itu energi, itu hukum tarik menarik ya. Nyanyi itu yang memiliki frekuensi tinggi, tuh frekuensi tinggi. Waduh, penonton YouTube-nya aja 1,96 juta. Dari YouTube aja udah berapa dia dapat uang, lagunya aja gue begitu ya. Nyanyi ya lagu itu ya. Mau ngaji ke saya aja nggak punya ongkos, ya Allah. Mogok bensin habisin. Mereka mana tuh akang teh? Badai ngaos kami sekatulan luar. Aduh. Bagaimana tubuh jadi sehat, jiwa jadi kuat? Ya, uang memang bukan segalanya. Uang tidak dibawa mati, tapi nggak punya uang cepet. Iya, ada bahasa karena orang Sunda mah harta tatalang raga, betul nggak? Iya. Ada yang jantungnya kesumbat karena punya uang. Kata Pak Dokter, ini harus dikasih balon. Cet, kasih balon. Cer, darahnya jalan lagi. Harta tatalang raga, betul? Iya. Punya uang banyak itu agamis, punya uang banyak itu islamis, punya uang banyak itu spiritual. Kalau ada orang bilang punya uang banyak itu duniawi, salah. Nggak ada masjid ini kalau nggak ada uang. Setuju? Ini karpet yang kalian dudukin 500.000.
1 meter. Saya kasih karpet yang bagus biar semuanya nyaman di masjid ini. Pakai apa? Iya. Coba sujud di karpet ini, insya Allah nggak akan ada bekasnya. Empuk. Mau sujud lama boleh. Ya. Iya. Jadi Allah bilang, wahadainahu najdain, kami telah menunjukkan kepadamu 2 jalan. Tapi kata Allah, jangan pilih salah satu. Tapi Allah menawarkan satu jalan yang hebat. Apa kata Allah? Fala aqtahamal aqabah, tidakkah kau mencoba jalan mendaki? Malah disuruh mendaki. Begitu kita mendaki, maka kita akan melihat, oh dua-duanya bagus. Oh ternyata dua-duanya sempurna. Kalau kita sudah punya kesadaran untuk melihatnya, tidak terjebak benar salah, baik buruk lagi, semuanya indah. Begitu sampai di kesadaran tertentu, oh ternyata kekurangan pasanganku berkah dari Allah. Saya tidak mungkin punya kesadaran seperti hari ini kalau pasangan saya bukan yang itu. Ketidaksabarannya ternyata indah. Gampang marahnya ternyata luar biasa berkah. Saya belajar sabar dari dia. Tuh baru kelihatan tuh. Betul nggak? Iya, karena mencoba jalan mendaki. Jadi selama ini Bapak Ibu, ini perhatikan, yang hidupnya penuh dengan konflik karena kalian hanya memilih satu jalan. Tidak siap menerima kesempurnaan semesta apa adanya. Jadi kalau saya mau bertanya Sobat Ibu, apakah kehidupan kita hari ini sudah sempurna? Sempurna. Siapa yang tidak sempurna? Nih, cara kita menerima kehidupan yang harus diperbaiki. Semua baik-baik saja. Paham? Mulai rai-rayan gitu, cara raang? Lumayan lah, ya. Makanya Allah bilang, wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu apa jalan mendaki itu? Jelas di ayat ini, jalan mendaki itu apa? Fakku raqabah, lepaskan dirimu dari perbudakan. Aduh, makanya kalau ngaji itu harus tuntas. Jangan dibahas wahanainahu najdain, Allah menentukan 2 jalan, langsung aja dibahas. Tuntaskan dulu. Karena kalau memahami Quran tidak bisa secara leksikal, tidak bisa satu ayat berdiri sendiri, harus secara gramatikal. Lihat dari konteks. Itu yang disebut dengan hubungan kalimat. Makanya belajar kecerdasan itu lewat bahasa, Bapak Ibu. Itu yang disebut dengan keterampilan menyimak. Gagal paham kalau memahaminya satu ayat harus utuh. Konteksnya apa? Makanya di ayat ini Allah mengatakan, apa yang disebut dengan jalan mendaki? Kata Allah, tahukah kamu jalan mendaki itu? Fakku raqabah, bebaskan dirimu dari perbudakan. Yuk kita lihat sini. Selama ini kita diperbudak oleh benar salah, baik buruk. Itu yang memperbudak kita. Sekarang jangan izinkan dia memperbudak kita. Terima dua-duanya apa adanya. Itulah yang disebut dengan jalan mendaki. Paham? Jadi selama ini mendaki tidak Ibu Bapak? Pantesan ya. Makanya nggak sampai di puncak gunung, pemandangan eta deui. Betul? Melihat keburukan sebagai keburukan, melihat musibah sebagai musibah, melihat kekurangan orang sebagai kekurangan. Kan pintar ngomongkan batur wungkul. Abdi mah da sanes nyarios. Iya mah kanggo urang we. Sokara ritu tah. Pika sebeleun. Bapak Ibu, begitu kita mendaki, bisa menerima semua orang apa adanya. Coba rasakan nanti, Bapak Ibu mulai tenang, pikiran gak loncat-loncat lagi. Percaya kalau ini adalah rencana Allah yang hebat. Kan tadi saya bilang di pembukaan tadi, kenapa lihat orang sedang rehab rumah
tidak marah-marah karena tahu rencana rumah sedang direhab. Tapi kenapa ketika kita mendapatkan yang tidak kita sukai dalam hidup marah-marah? Karena kita tidak tahu kalau kita sedang direhab oleh Allah. Kita tidak ikut planningnya Allah. Hadirin, saya kasih tahu, tidak ada di semesta ini, tidak ada kejadian tanpa kehadirannya. Gak ada. Lanjut? Oke. Makanya di Quran banyak sekali istilah gunung di Quran tuh banyak. Tapi sayang sekali gunung di Quran hanya dipahami sebagai gunung secara fisik. Padahal kalau dipahami secara fisik nggak nyambung. Coba lihat ayat ini. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, kata Allah, dan kami angkat gunung di atasmu. Seraya Allah berfirman, pegang teguh apa yang kami pertunjukkan kepadamu, dan ingat apa yang selalu di dalamnya agar kamu bertakwa. Silakan Bapak Ibu, pahami gunung sebagai gunung Galunggung, nyambung nggak? Pahami gunung sebagai gunung Tursina tuh cenah di situ. Sok pahami gunung sebagai fisik, nyambung nggak? Sekarang saya kasih tahu. Coba kita pahami gunung sebagai kesadaran. Pahami gunung sebagai Sidrah Al-Muntaha. Kan Nabi Muhammad juga bertemu Tuhan di puncak kesadarannya. Itu diabadikan di Quran. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yaghsa sidrata ma yaghsa. Nabi Muhammad juga bertemu dengan Tuhannya di puncak kesadarannya. Coba sekarang kita pahami gunung sebagai puncak kesadaran. Yuk, dan ingatlah ketika kami mengambil janji darimu. Jadi kita disuruh apa? Mengingat perjanjian kita dengan Allah. Bahwa kita datang ke dunia ini diutus oleh Allah untuk tujuan Allah, bukan untuk tujuan-tujuanmu, bukan untuk hawa nafsumu, bukan untuk ambisimu. Ingat itu perjanjian denganku, kata Allah. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Ingat perjanjian itu. Disuruh mengingat perjanjian itu. Kalau kamu bisa mengingat perjanjian itu, kata Allah, kami angkat kesadaranmu. Coba ganti gunungnya dengan kesadaran. Nyambung? Nyambung. Di puncak kesadaran lalu Allah bilang, pegang teguh apa yang kami pertunjukkan. Lalu Allah mempertunjukkan dirinya di puncak kesadaran kita. Mata kolbu kita terbuka. Allah menampakkan dirinya bertajali di puncak kesadaran kita. Lalu kata Allah, ingat apa yang di dalamnya. Apa yang Allah pertunjukkan kepada kita sampai sekarang bisa diingat oleh kita. La'allakum tattaqun, baru kamu jadi orang yang bertakwa. Kan keren. Lanjut. Oke. Di surat Al-A'raf ayat 143 ada lagi kata gunung. Sekarang dua ya, perhatikan. Sekarang kata gunung, biarkan gunung sebagai gunung aja. Yuk kita baca sekarang. Dan tatkala Musa datang pada waktu yang telah kami tentukan. Datang tuh Musa. Untuk apa? Karena Musa ingin berjumpa dengan jati dirinya. Ingin mengenal siapa Tuhannya. Datang. Kalian mau datangnya kapan? Musa juga datang. Datang ke mana? Ya Allah. Ini bukan soal tempat. Karena Allah itu tidak perlu didatangi ke sana ke sana. Dia meliputi langit dan bumi. Bahkan dia lebih dekat kepadamu daripada urat dari lehermu. Datang ke mana? Datang ke sini. Dan tatkala Musa datang pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan berfirman kepada Musa. Berkatalah Musa. Apa yang katakan Musa? Ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Ini Quran. Silahkan Bapak Ibu lihat itu terjemahan yang ada di rumah. Baca itu surat Al-A'raf. Jadi Musa minta melihat siapa? Masuk akal? Masa Nabi mengajarkan yang gak masuk akal? Apa jawaban Allah? Tuhan berfirman, kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihatku, tapi lihatlah ke gunung itu. Kalau gunung yang dimaksud adalah gunung Galunggung, gunung Merapi, nyambung nggak? Kan Musa pengen melihat Tuhan, malah disuruh lihat gunung. Tapi sekarang ganti gunung dengan puncak kesadaran.
kamu sekali-kali tidak akan sanggup melihatku. Tapi lihatlah ke puncak kesadaran. Ya, berikutnya apa? Maka jika ia tetap di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Jika kesadaran kita nggak jatuh, tetap di tempatnya. Tetap di tempatnya. Sering jatuh nggak kesadaran Bapak Ibu? Itulah. Diomongkan ku batur langsung nyeri hati. Nyeri hati. Taheta. Betul? Iya, tetap di tempatnya kata Quran. Lihat ayat berikutnya. Maka jika ia tetap di tempatnya, ia itu siapa? Gunung. Puncak kesadaran. Tararagrag kahanap. Tegenek temalekmek. Tidak baperan, tidak gampang tersinggungan. Hampuraan kabatur, welas asihan. Iya mah batur seeutik ngewa. Betul apa gitu? Kalian tuh ibadahnya rajin, ngomongin orangnya rajin. Lihat ayat berikutnya. Tatkala Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu. Kan menampakkan diri kepada gunung. Kepada siapa? Kepada puncak kesadaran. Masuk akal? Oke. Dijadikannya gunung itu hancur luluh dan Musa jatuh pingsan. Sampai Musa sendiri pingsan. Kesadaran dunianya Musa itu hancur luluh. Itu namanya fana. Itu yang namanya manunggal. Itu namanya tauhid. Merasakan kebersamaan dengan Sang pemilik semesta raya. Aku yang kecil larut dalam aku yang besar. Gak ada lagi aku. Aku ini adalah dirimu. Cinta ini adalah cintamu. Aku ini adalah dirimu. Jiwa ini adalah jiwamu. Rindu ini adalah rindumu. Darah ini adalah darahmu. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu aku puja. Ku sebut namamu. Aduh, lagu dalam banget. Lagu tauhid kalau saya bilang itu. Cuman kita nyanyinya nggak pakai kesadaran selama ini. Ya. Aku memandang dengan matamu. Aku memandang dengan telingamu. Aku bicara dengan lidahmu. Aku merasa dengan hatimu. Ih, merinding. Suka merinding gak ibu bapak dengerin lagu itu? Biasa-biasa aja. Aduh, kalau di puncak kesadaran dengerin lagu juga, aduh, dengerin lagu juga menghunjam ke sini. Ini malah nyanyi haram, aduh. Kalau nyanyi haram berarti ngomong juga haram. Kan ngomong juga bunyi, betul nggak? Pita suara bergetar. Jadi sempit sekali memandang sesuatu. Tidak masuk akal ya, Kang Ep. Yuk lihat sini. Fana nggak Musa? Saya mau nanya, menurut ayat ini Musa jadi gak menyaksikan dia? Jadi. Sampai fana. Lebur dirinya yang kecil pada diri yang maha besar. Ya. Apa yang terjadi setelah melebur? Apa yang dikatakan Musa di ayat ini? Maka setelah Musa sadar kembali,
setelah mengalami peristiwa itu sudah kembali kepada dirinya yang awal. Apa yang katakan Musa? Maha suci Engkau ya Allah, aku bertaubat kepada Engkau. Inilah awal aku beriman. Karena itulah awal perjumpaan Musa dengan jati dirinya. Maka imannya itu isbat al yakin. Gak ragu lagi. Percaya kepada Allah. Karena sudah bertajali Allah dalam dirinya. Mendaki gunung? Mendaki? Yes. Makanya orang yang sudah mengalami itu, mengalami kelahiran yang kedua, sampai di puncak kesadarannya, dia tidak melihat lagi baik, buruk, benar, salah. Semua netral. Biarkan semua terjadi apa adanya. Tapi dia menangkap pesan di balik yang disebut baik dan buruk itu. Pesannya apa? Kaya ilmunya. Tidak berontak lagi, tidak protes lagi. Ya? Lihat tuh. Udah ketemu sama Semar. Senyum terus. Ya, makanya di puncak gunung S4 sekolahnya. Senang senyum, susah senyum. Karena dia percaya semua rencana Allah. Dia percaya semuanya karya dia. Kita tinggal ikuti aja. Dan pasti yang namanya karya Allah tidak ada untuk keburukan kita, semua untuk kebaikan kita sendiri. Makanya Semar bertempat tinggal di mana? Tegal Gorowong, urang kosong. Semar adalah simbol perwujudan hakikat diri. Jadi sebetulnya Semar yang sejati itu ada di masing-masing kita. Yuk, ziarahi kuburan Semar. Di mana? Di sini. Sesajanya apa? Apa yang kamu suka. Awas ya. Awas. Kalau ngasih yang baik, ya. Awas ya bu ya. Ari keur batur mah ieu mah ceritana ka Bali. Aya hate mah yang masihan oleh-oleh ya. Di toko oleh-oleh teh. Ah da keur batur nu murah we. Muter-muter atau di toko teh. Ai nu leuwih murah ti dieu. Kanggo saha Ibu? Keur batur ieu mah. Cing atuh rek masihan kanu sanes teh samikeun sareng dianggo ku ibu, samikeun sareng dianggo ku bapak. Sok perhatikan. Kalau kita positif terhadap uang, tidak hitung-hitungan sebenarnya. Lihat, kalian akan dirindukan uang. Kenapa uang tidak rindu sama kita? Tuh, rek mere oge apan? Kukurilingan heula. Miliaran nu murah. Betul? Hayang kasebut we ku batur teh mere itu. Sadar ini teh? Oh, sadar ya? Jadi cocok ya judul ini kayaknya buat yang hadir hari ini. Cocok atau cocok sekali? Luar biasa ya. Ternyata Allah tuh sangat mengerti ya kebutuhan hambanya ya. Paham sampai di sini? Oke, lanjut. Makanya saya kasih tahu Bapak Ibu. Orang yang sudah sampai di puncak kesadarannya, dia sudah mendaki gunung. Satu, cirinya apa? Dia bisa merangkul kesendirian. Sendiri tetapi tidak merasa kesepian. Karena sudah bersama dengan Sang Maha. Sudah jadi dirinya sendiri. Tidak gampang terpengaruhi oleh orang lain. Sudah belajar sendiri. Karena dia juga menyiapkan untuk sendiri. Mulai melepaskan segala ikatan dengan yang selain dia. Tapi jangan lupa nih, saya kasih tahu, begitu kita merangkul kesendirian, malah berkah semesta datang bertubi-tubi. Kenapa? Karena berkah semesta ini ingin diterima oleh orang ini, karena ketika diterima orang ini jadi berkah buat orang lain. Beras rindu ke rumah kita, pisang rindu ke rumah kita.
Kopi rindu ke rumah kita, gula. Maaf ya, saya ini hidup gratis. Tiap hari Rabu selalu ada yang ngasih beras. Padahal saya juga tidak makan nasi ya. Ya berasnya dibagikan. Ada ngirim udang berapa kontainer, bagikan. Ada ngirim gula, ngirim buah. Saya juga buah 1 piring aja nggak habis. Itu nggak. Tapi ya itulah lalu lintasnya seperti itu. Ada ngirim pasta gigi, ada ngirim vitamin, ngirim kopi. Karena saya tidak pernah berpikir bahwa uang adalah satu-satunya yang bisa memenuhi kebutuhan saya. Maka saya tidak berpikir uang. Kan kalau juga ada uang juga dibelikan yang lain, betul nggak? Ya, baju datang, jas datang, celana datang. Jadi saya kasih tahu, alam semesta ini rindu untuk mendatangi kita. Kalau mereka datang kepada kita, dibahagiakan oleh kita. Nih saya kasih tahu, pernah nggak ada yang terima gaji sedih? Kayaknya ada deh di ruangan ini. Iya, suaminya kerja 1 bulan, begitu tanggal 1 terima gaji. Bu, tah ieu gaji bapak teh. Mah cukup atuh. Can ieu can teu. Makanya kata uang nih, kalau uang bisa ngomong, saya nyesel datang ke rumah ini. Makanya uang akan mencari jalan untuk segera pindah ke tangan orang lain yang datangnya bahagia. Coba bayangkan, kita menganggap yang seperti itu aja biasa, padahal itu yang membuat kita miskin. Bayangkan uang sudah datang ke rumah kita, kedatangannya tidak membuat kita bahagia. Darta kalau kapasea. Makanya si uang tuh mengatakan, karena kedatanganku malah kalian jadi berantem. Kata uang, selamat tinggal, aku nggak akan datang ke rumah ini lagi. Saya bicarakan ini dari sisi energi, Bapak Ibu. Jangan menganggap sepele ini. Saya ilmuwan. Saya sangat mengerti bahwa setiap materi dalam semesta ini energi. Uang itu energi. Uang itu mendengar cekcoknya kalian ketika dia datang. Coba kalau ketika datang, oh, terima kasih uang kamu sudah datang. Pasti cukup. Udah sehari itu aja dulu. Makanya si uang akan ngajak teman-temannya. Makanya saya kalau mau membahagiakan orang, sekarang saya gunakan kamu untuk membahagiakan orang ya. Udah. Lihat orang bahagia kan bahagia. Tapi saya bilang sama uang sebelum pergi, nanti kalau sudah selesai membahagiakan orang, kamu balik lagi ya, buat teman-temanmu. Nanti balik lagi buat teman-temannya dia. Ini bukan guyon, Bapak Ibu. Bukan, saya tidak sedang bergurau. Serius. Begitu orang sampai di puncak kesadaran, hidupnya jadi sederhana. Karena pikirannya sudah mencapai kesederhanaan. Sederhana. Tidak mempermasalahkan yang gak penting, tidak berdebat lagi yang gak penting. Dihujat sama orang, difitnah sama orang, ya sudah. Barangkali ini adalah kritikan buat saya supaya saya tambah baik. Tidak menyalahkan orang lain. Doakan aja semoga mereka juga baik-baik saja. Karena orang yang selalu menyerang orang lain tidak akan kena orang kalau kita tidak mengizinkannya. Pasti akan kena pada dirinya sendiri. Karena di alam semesta nggak ada yang lain, pasti akan balik pada dirinya sendiri. Mulai menghargai alam. Jadi melihat alam tuh bisa menghargai. Melihat pohon, air, sungai, mau menghargai. Tidak mau membuang kotoran ke sungai, ya, menghargai alam. Karena alam tempat berpijak ini adalah ibu kita, ibu pertiwi kita, tempat di mana anak cucu kita akan hidup di sini. Dia ikut menjaganya. Kesadaran ini
mengutamakan kesehatan, lahir batin, hidup mulai sehat, makan mulai tertata rapi. Maaf ya, banyak di antara kita hidup aja nggak beraturan, makan tidak beraturan. Padahal tubuh ini perlu siklus yang tetap tubuh ini. Makanya makan itu harus pakai rumus 3J. Jamnya tetap, jumlahnya teratur, 80% dari lambung kita. Jenisnya juga yang dibutuhkan tubuh sesuai dengan golongan darah. Kalau makan, saya golongan darahnya A, makanannya cari yang cocok untuk A. Saya golongan darah B, cari yang cocok buat B. Sekarang sudah informasi di mana-mana, bahkan buku tentang itu juga banyak. Belanja, beli buku, jangan cari fotokopi. Ingin dapat berkah tapi ingin gratisan, itu sudah salah, melanggar hukum alam. Karena semua manusia-manusia yang melanggar cara mendapatkan uangnya tidak sesuai dengan hukum alam, uang tidak akan betah lagi. Hargai hubungan, jangan putus hubungan dengan siapapun. Hargai, apalagi hubungan dengan orang terdekat kita, dengan pasangan. Percaya, kita dipasangkan oleh Allah, dipasangkan oleh Allah untuk tujuan Allah. Pasti ada rencana hebat Allah kenapa kita dipasangkan. Dan yang namanya pasangan pasti berbeda. Kita dilatih untuk belajar menghargai dan menerima bahwa kita berbeda. Hubungan kita akan baik-baik saja. Jangan menang-menangan, jangan merasa paling baik, jangan mendikte orang lain. Belajar menghargai perbedaan, belajar menghargai, menghormati perbedaan. Sering-sering introspeksi diri. Orang yang berada di puncak kesadaran tidak pernah menyalahkan orang lain kalau ada situasi yang tidak diinginkan. Selalu ke dalam, ininya jangan-jangan salah saya. Coba belajar begitu. Mulai belajar menghargai waktu. Tidak mau menghambur-hamburkan waktu untuk hal yang tidak berguna. Ada yang tanya sama saya, kalau saya berangkat piknik dengan keluarga 2-3 hari, apakah itu buang-buang waktu? Tidak. Menyediakan waktu buat orang-orang yang dicintai bukan kesia-siaan. Itu tugas kita dari Allah, membahagiakan mereka. Pulanglah ke rumah dan sayangi keluarga. Jadi belajar spiritual, belajar agama, dampak pertama yang harus merasakan dampaknya keluarga. Mohon izin, kalau keluarga kita berantakan, berarti ada yang gak beres kita belajar agama. Agama bukan ceramah, agama bukan dakwah, agama bukan membaikan orang lain. Agama adalah membaikan diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Dirimu dulu bereskan, keluargamu bereskan. Kalau dirimu aja berantakan, keluargamu berantakan, apa yang mau kamu urus dengan alam semesta ini? Tidak ada berkah. Omong kosong. Kita berdakwah ke sana kemari, sementara yang terdekat aja dengan kita abaikan. Mohon maaf, saya kemana-mana selalu dengan istri saya. Ya sambil melayani umat, melayani orang terdekat kita. Karena kalau saya sibuk kemana-mana, dia ditinggalkan di rumah, kemudian saya menggunakan kesibukan saya untuk tidak melayaninya, berarti sudah melupakan tugas pokok saya. Kan tugas pokok kita ku anfusakum wa ahlikum. Betul? Quran bukan itu? Jadi kalau kita ngikuti petunjuk Quran, nggak ada sebetulnya kehancuran di alam semesta. Semua kehancuran kata Allah berasal dari tanganmu sendiri. Belajar menumbuhkan kedamaian batin, mulai tertarik pada hal-hal yang mendamaikan batin, tertarik untuk boleh mengamalkan, belajar memaafkan, belajar memahami. Coba batinmu akan mulai damai. Mau nyari apa sih dalam hidup ini? Ya. Nah, makanya di puncak spiritual, di puncak gunung tadi itu, kita akan mengalami ayat ini. Dan kepunyaan Allah timur dan barat, kemanapun kau menghadapkan wajah, di situ kamu lihat wajah Allah.
Wajah Allah yang dimaksud ayat ini, kemanapun kamu memandang, tidak ada yang buruk, semua adalah kebaikan, dan tidak ada yang terjadi tanpa kehadirannya. Tinggal kita minta sama Allah, ya Allah, izinkan saya bisa menangkap pesan di balik semua yang terjadi ini. Jangan terjebak benar salah baik buruk lagi. Yuk kita terima semua apa adanya. Mulai Bapak Ibu akan mengalami kedamaian. Coba aja. Yang terdekat aja, bisa menerima pasangan apa adanya. Bisa menerima anak-anak kita yang beragam apa adanya. Coba dilatih, latih. Mulai dari situ. Hidup itu indah. Keren. Makanya saya pungkas dengan ayat ini. Yuk kita baca ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu sesuatu yang kamu benci. Awas, memahami ayat ini jangan sepotong. Langsung aja ambil senjata. Langsung menyerang orang yang berbeda keyakinan. Menganggap mereka halal darahnya. Itu tafsiran sendiri. Makanya harus ada konteks. Lihat konteksnya. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal perang itu sesuatu yang kamu benci. Yuk lanjutkan. Perang apaan? Gitu harus tanya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Ini perang yang dimaksud ayat ini. Lihat saya semuanya. Bapak Ibu, menerima yang tidak disukai gampang apa susah? Perang. Melepaskan yang disukai gampang apa susah? Susah kan? Perang. Jadi perang dimaksud ayat ini itu jelas sekali. Belajar untuk menerima yang kamu tidak suka, karena itu belum tentu buruk bagimu. Belajar melepas yang kamu suka, karena itu belum tentu baik bagi kamu. Ini yang dimaksud dengan perang di ayat ini. Makanya harus tuntas belajar ayat. Yo, sekarang buktikan. Harus berperang gak Bapak Ibu menerima yang tidak disukai? Soklah menerima pasangan yang gak sabar, galak, hayang menang sorangan, perang gak? Tah eta perang teh. Sampai bisa menerimanya, karena itu terbaik dari Allah. Yo, banyak yang berhasil, banyak yang gagal. Nemakeun senjata mah gampang. Komo ayeuna tinggal dep, peluru ngaluncurkeun batur. Bukan itu. Makanya kata perang di Quran itu sangat banyak ragamnya. Tuntaskan memahaminya. Aduh, ini ayat. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an taqrabu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Lihat penghujung ayat ini. Lihat penghujung ayat ini. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak tahu. Ada yang tahu nggak di balik sesuatu yang kita sebut buruk itu ada kebaikan? Tidak tahu. Ada yang tahu nggak di balik sesuatu yang disebut baik ada keburukan? Tidak tahu. Terima uang 1 miliar ternyata ya membuat kita celaka. Tahu nggak di balik 1 miliar ada racun? Kita nggak tahu kan? Makanya kata Allah, percayakan sama aku. Kata Allah, wallahu ya'lamu, Allah tahu. Wa antum, ente semua, la ta'lamun, kamu nggak tahu. Hadirin, tahu sekarang perangnya, tahu objeknya, di mana? Di dalam, di luar. Di sini lagi, musuhmu yang paling besar adalah dirimu sendiri. Keren Quran. Coba kalau Quran dibedah, satu ayat aja terapkan. Ini ada perintah perang nih. Perang apaan? Saya baca ayat ini aja berhari-hari. Perang apaan? Ternyata perangnya itu saya disuruh menerima yang saya tidak suka. Coba.
Luar biasa nggak perang? Itu luar biasa hadirin. Saya disuruh untuk melepas yang saya suka, luar biasa nggak? Saya pernah mengalami. Memberi itu dulu, aduh susahnya. Cari alasan untuk tidak memberi. Tapi setelah kecanduan sekarang, pengennya memberi. Memberi itu jadi apa ya? Nikmat. Nikmat. Malah kalau tidak bisa memberi itu, di sini tuh ada perasaan tidak tenang. Tadi kelewat tuh. Kadang-kadang saya sama istri saya suka balik lagi. Tadi orang yang di sana tuh kelewat. Udah, saya muter lagi mobil. Semoga orangnya masih ada gitu. Begitu tuh masih ada. Saya kasih. Bahagia sekali. Lihat orang menangis dengan pemberian kita. Dan yang kita berikan pada mereka itu begitu berharganya bagi mereka. Itu masuk pada ayat yang tadi, pada kajian yang tadi saya sampaikan. Oh, ini sesajen. Pantas leluhur kita mengatakan, lamun maneh erek jarah ka kuburan Semar kudu bawa sasajen. Sasajenan tenan naon nu dipikar resep ku diri maneh. Dulu saya nggak ngerti waktu orang tua saya bilang begitu. Sekarang baru mengerti, ternyata memberi itu kata Quran harus yang kamu sukai. Yuk sekarang berlatih memberi yang kita suka. Ya? Setuju? Oke. Itulah yang saya bisa sampaikan hari ini. Jadi kesimpulannya, pemandangan yang indah itu, pemandangan yang menakjubkan itu datang setelah pendakian. Yuk Bapak Ibu, terus jangan berhenti mendaki. Jalan kita sudah jelas. Jalan hidup kita sudah jelas. Jalan hidup kita itu adalah jalan yang sedang kita jalani. Jangan mikirkan yang tidak ada di luar diri kita. Dan di puncak gunung kita akan melihat pemandangan yang indah. Ternyata semuanya baik-baik saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.